Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa mengenal Engkau. Kami mau terus untuk menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus.
Salam jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Bahkan semua pemirsa yang sedang menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kekuatan, kesehatan, bahkan kebaikan Tuhan terus menjadi sempurna dalam hidup kita. Saat ini saya akan bawa tentang kisah Ayub 22. Namun sebelumnya saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah yang Kau beri bagi kami, kesempatan yang Kau beri bagi kami, sehingga kami semua Tuhan bisa bersama-sama mau merenungkan kebenaran-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau berikan kami hikmat, Engkau beri kami pengurapan Tuhan, sehingga baik pemirsa bahkan hamba-Mu Tuhan benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saat ini saya bawa tentang Ayub 22 dan saya beri tema bahwa apa prioritas utama dalam hidup kita. Ayub 22 pasalnya yang ke-25 sampai 26 yang berkata demikian. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Dari nasihat yang keluar dari teman-teman Ayub pada saat itu, memang seolah-olah Ayub itu dituduhkan bahwa ia menderita karena ulahnya sendiri, atau karena dosanya sendiri, atau karena pelanggarannya sendiri. Tetapi ada nasihat yang baik di sini saat Ayub berkata bahwa bila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emas dan kekayaan perak, maka kita akan bersenang-senang karena kita akan memandang kepada Allah dengan penuh kehormatan dan keberanian. Hal ini berbicara tentang sebuah prioritas yang tidak dapat diganggu-gugat. Ayub mengajarkan bahwa sesungguhnya prioritas yang utama dalam hidup ini adalah Tuhan. Itu yang membuat Ayub semakin kuat walaupun mengalami suatu masalah. Walaupun dituduhkan berbagai macam hal, baik teman-temannya, tetapi ia tetap kuat sebab ia memprioritaskan Tuhan. Menjadikan dia menjadi sebagai milik yang paling berharga akan menjadikan hidup kita berbahagia, sebab disitulah rahasianya. Rahasia sesungguhnya adalah di saat kita menjadikan Tuhan prioritas, dan saya percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat dalam kehidupan kita. Setiap dari kita, bahkan pemirsa yang ada yang sedang menyaksikan pada saat ini, punya prioritas masing-masing dalam hidupnya. Mungkin ada yang berprioritas mengejar karir, ada yang berprioritas mengumpulkan segala kekayaannya, bekerja siang dan malam untuk mencapai apa yang menjadi impiannya. Itu tidak salah, tetapi yang saya mau katakan bahwa jangan pernah melupakan Tuhan. Bahkan jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, tetapi kita menempatkan Allah sebagai prioritas yang utama dalam hidup kita. Dan menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Nah, inilah yang membuat Ayub kuat. Ia menyadari bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ia menyadari bahwa penderitaan yang sedang dia alami pasti semuanya akan berlalu. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancang yang buruk dalam kehidupannya. Ia tahu bahwa sebenarnya Tuhan sedang melatih dia untuk mencapai sesuatu keberhasilan di dalam Tuhan. Kita melihat juga bagaimana Daud, bagaimana hatinya, ia sungguh-sungguh bahkan ia menempatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya, padahal dia adalah seorang raja. Sehingga ia berkata bahwa lebih baik dia 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau kita berpikir bahwa 1000 hari di tempat lain, apalagi di istana raja, itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi Daud menyadari bahwa kenyamanan, ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Dia tahu persis
bahwa semua ada di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia yang serba sibuk hari ini, yang menarik perhatian kita. Tetapi saya mau katakan, seindah apapun yang kita pandang hari ini di dunia ini, jangan pernah memalingkan hati kita, jangan pernah memalingkan hati kita dari Tuhan. Tetapi biarlah hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Prioritas kita bukan lagi berfokus kepada materi, tetapi kepada Yang Maha Kuasa hari-hari ini. Sebab kita tahu bahwa di zaman ini, di saat-saat ini, kita tidak akan bisa kuat hari ini. Banyak problem, banyak tekanan, bahkan hal-hal yang menakutkan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan, maka goncangan apapun tidak akan bisa melemahkan imannya. Tetapi ia semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi sekali lagi, biarlah masalah yang sedang kita hadapi hari ini bukan menempatkan kita semakin di bawah, tetapi menempatkan kita untuk semakin naik. Dan benarlah bila Yesus berkata bahwa, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jadi kita harus mencari Tuhan hari-hari ini. Kita mengutamakan Tuhan hari-hari ini. Kita memprioritaskan Tuhan hari-hari ini. Sebab semuanya itu Tuhan akan menambahkan. Mungkin saudara ini kasih Tuhan, saya tidak tahu persoalan apa yang kita hadapi hari ini. Masalah apa yang sedang kita jalani hari ini. Tapi datang kepada Tuhan. Berlutut kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan mengagungkan Tuhan. Percayalah bahwa yang tadinya sulit bagi kita, semuanya akan menjadi mudah. Sebab mujizat itu tetap ada di balik ucapan syukur kita. Di balik penyembahan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Bahkan saya pun hari ini, saya banyak persoalan, banyak masalah. Tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami keluarga. Tuhan telah menyediakan mujizat-mujizat yang terbesar dalam hidup kami. Bahkan Tuhan telah menyediakan sesuatu surprise buat kami. Sebab kami belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kita melihat bagaimana Ayub memprioritaskan Tuhan. Kalau dia tidak memprioritaskan Tuhan, maka dia akan mengikuti apa kata istrinya. Istrinya berkata bahwa kutukilah Allahmu. Kalau Ayub tidak mengenal Tuhannya, maka ia pasti mengikuti perkataan istrinya. Bahkan dia juga akan mengikuti nasihat dari teman-temannya. Tapi kita tahu Ayub kuat sebab ia mengenal Tuhannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jadi apa yang dikatakan secara langsung ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena apa yang dikatakan Tuhan adalah benar. Prioritaskan Tuhan, cari kebenaran Tuhan. Jadi sebagai akhirnya, apakah kita telah mempunyai prioritas yang benar hari ini? Kita selidiki, benarkah prioritas kita hari ini? Cobalah kita lekatkan diri kita kepada Allah. Maka kita akan merasa bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita kejar, tidak akan pernah memberikan kepuasan dalam hidup kita. Tetapi yang memberikan kepuasan dalam hidup kita, di saat Kristus itu dalam hidup kita, di saat Yesus itu masuk dalam hidupmu. Banyak orang yang mengejar karir, banyak orang yang sukses secara pandangan dunia hari ini. Tetapi di ending kehidupan mereka, mereka bunuh diri. Di ending kehidupan mereka, mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang hidup bersama Tuhan, akan ada sukacita, akan ada kedamaian, akan ada kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidupnya. Beruntunglah kita punya Kristus dalam hidup ini. Beruntunglah kita punya Yesus dalam hidup ini.
Sebab Yesus itu selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Di setiap masalah kita ada Yesus. Di setiap kesenangan kita ada Yesus. Di setiap langkah kehidupan kita ada Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Sebab Yesus di atas segalanya. Prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Maka kita mendapatkan berkat yang sangat melimpah dalam kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Terima kasih, inilah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu pada saat ini. Biarlah kebenaran-Mu ini Tuhan akan menguatkan kami, akan memotivasi kami, akan membawa kami untuk semakin mengenal-Mu, bahkan mengingatkan kami untuk semakin memprioritaskan Engkau dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah mungkin ada pemirsa Tuhan yang sedang bimbang hari ini, yang sedang ragu hari ini, yang sedang mencari jalan keluar hari ini. Kami berdoa Tuhan, dan saya berdoa biarlah Engkau Tuhan menghampiri mereka, memberikan jalan keluar, bahkan menyembuhkan mereka, bahkan memulihkan mereka Tuhan. Sehingga benar-benar mereka tahu bahwa Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.